Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung di SMP Negeri 4 Ciamis, yang mana pada hari ini Bapak akan memberikan satu materi masih dalam rangka MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang akan Bapak bawakan adalah masalah wawasan wiyata mandala. Ya. Anak-anakku ini pasti datang dari berbagai macam SD yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Ciamis. Mungkin ada juga yang dari luar kecamatan. Yang namanya siswa baru masuk ke lingkungan baru itu pasti akan kaget, ya, akan heran, mungkin beda suasana dengan lingkungan yang dahulu antara SD dan SMP. Untuk itu sangat perlu sekali masa pengenalan ini Bapak memberikan materi yaitu wawasan wiyata mandala. Secara garis besarnya, wawasan wiyata mandala. Wawasan adalah satu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu. Ya, di sini jadi pemikiran apa sih yang akan kita masuk itu? Sekolah apa sih? Bentuknya gimana? Fisiknya gimana? Arahnya kemana? Visi misinya? Ya, dan unsur-unsur yang ada di dalam sekolah itu perlu dipelajari atau diadaptasikan. Wiyata itu adalah lingkungan asli fisik, yaitu sekolah tempat pendidikannya. Dan mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi yang namanya wawasan wiyata mandala adalah cara pandang atau sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat, ya, pendidikan, menuntut ilmu dan ilmu pengetahuan. Unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, yang pertama tempatnya, sekolahnya, fisiknya itu harus jelas. Yang kedua, pasti di dalamnya ada warga sekolah, di mana kalau di sekolah itu warganya pasti ada yang namanya guru, siswa, TU, dan penjaga sekolah. Itu harus bekerja sama secara harmonisasi dan dinamis. Sekarang kita menginjak kepada sekolah dan apa fungsi dari sekolah itu. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan belajar mengajar. Ya, di mana di sekolah itu dikembangkan sikap, ya, sikap ingin tahu, ya, belajar mengenai memahami apa itu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan, nilai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sekolah juga merupakan satu pendidikan formal atau lembaga formal yang dipunyai oleh pemerintah, yang mana pengelolaannya, ya, itu resmi. Dan sekolah itu tidak hanya mendidik atau mempelajari ilmu akademik saja, tapi harus mencakup ada karakter, kepribadian, ya, itu harus tercantum di dalam satu wadah itu, ya. Dan nanti ada hasilnya secara terukur, dievaluasi. Sekolah juga merupakan tempat belajar, di mana ada aturan tertulis di dalamnya yang harus dipatuhi oleh siswanya. Dan juga ada target, itu dalam bentuk kurikulum yang harus terpenuhi, ya, dan belajar dalam suasana yang dinamis. Sekolah sebagai masyarakat belajar, di mana sekolah sebagai masyarakat belajar itu identik yang pertama harus ada guru dan siswa di dalamnya, biar pembelajarannya tertib teratur. Yang kedua, biar tercapainya satu kesadaran
ya untuk belajar bagi masyarakat lingkungan sekitar. Dengan adanya sekolah terpacu ya anak-anak itu. Terus yang terakhir itu untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mana diharapkan manusia-manusia Indonesia itu nantinya bisa sejajar atau melampaui dengan negara-negara yang lain, berdaya saing ya. Prinsip sekolah. Sekolah tidak boleh menyendiri atau melepaskan dari tantangan yang ada, khususnya tantangan sosial budaya masyarakat, di mana sekolah harus bisa menjawab atau memberikan solusi ya, bagi kehidupan masyarakat. Prinsipnya, sekolah itu harus bisa memberi bekal untuk kehidupan siswa nantinya terjun ke masyarakat. Yang kedua udah jelas, sekolah itu adalah suatu lembaga untuk media pembelajaran, belajar di dalamnya. Dan yang ketiga, sebagai pelayanan pendidikan yang adil dan merata. Di sini yang dimaksud adil dan merata itu artinya pelayanan pentransfer ilmu itu harus adil, tidak bisa melihat dari ras, perbedaan warna kulit, ya, perbedaan ekonomi, itu nggak ada. Harus adil, semua sama, dikasih kesempatan. Ya. Prinsip sekolah, ya, sekolah sudah jelas, harus adil tadi ya, artinya tidak membeda-bedakan, biar nantinya akan tercipta satu masyarakat yang dinamis menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang namanya Wawasan Wiyata Mandala adalah satu program yang sangat penting bagi siswa baru. Karena nanti siswa baru itu akan dilatih atau mengenal tempat baru di mana dia akan menuntut ilmu. Khususnya dari SD ke SMP itu ada jenjang waktu, di SMP itu 3 tahun. Karena pada prinsipnya fisik atau lingkungan antara SD dan SMP ya berbeda. Contohnya, di SD hanya mengenal guru kelas. Kalau di SMP tiap hari itu kan berbagai macam pelajaran dengan guru yang mengajar berbeda-beda. Ya, jadi di sini perbedaan pasti ada. Juga ruangan. Ruangan di SD mungkin sedikit, kalau di SMP ya itu banyak. Juga ada laboratorium, belajar IPA di laboratorium IPA, ya, komputer di lab komputer. Itu berbagai macam. Jadi harus dikenalkan dan bagaimana fungsinya, memfungsikannya itu. Yang selanjutnya penggunaan sekolah. Sekolah merupakan tadi sebuah lembaga formil yang mana fungsi utamanya adalah untuk penyelenggaraan pendidikan. Dan sekolah dilarang yang pertama untuk ajang promosi, khususnya perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, itu dilarang. Terus juga peredaran narkoba yang sekarang marak, itu sangat dilarang keras. Ya. Terus juga sekolah dilarang untuk dijadikan kampanye, tempat kampanye atau politik praktis, itu dilarang. Siswa hanya dikenalkan, ya, dalam pelajaran PPKN hanya dibahas ilmunya, tapi untuk kampanye praktisnya itu langsungnya nggak boleh. Ya. Terus dijadikan tempat syuting atau sinetron yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, apalagi yang tidak tanpa izin dari pihak yang berwenang, itu dilarang keras. Di mana sekolah juga dilarang untuk dijadikan suatu kegiatan yang arahnya kepada perpecahan atau konflik. Itu fungsi sekolah sesungguhnya. Terus juga sebagai warga sekolah, itu sekolah harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan situasi masyarakat sekitarnya. Contohnya, sekarang musim global, ya, global itu ada efek rumah kaca, pemanasan global, yaitu dengan pendidikan lingkungan hidup, penghijauan. Di lingkungan sekolah itu harus hijau, ya. Terus juga dengan segi sosialnya. Sekarang itu banyak penyelewengan segi sosial, ada narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, ya.
itu biasanya sekolah akan selalu berusaha mengadakan sosialisasi, ya, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, contohnya dengan kepolisian dalam hal biasanya itu kita program pengenalan lalu lintas atau narkoba dengan BNN, dan juga masalah pergaulan remaja itu biasanya kita mengundang dari puskesmas setempat. Kita bekerja sama, ya, dalam usaha mendidik masyarakat agar paham. Ya. Terus juga kita berusaha untuk menciptakan sekolah yang sehat. Ya, artinya di sini warga sekolah itu diwajibkan untuk berpola hidup sehat dengan memelihara lingkungan fisik, baik fisik maupun rohaninya, agar selalu sehat, terhindar. Apalagi sekarang musim, ya, dunia dilanda pandemi yaitu COVID-19, yang mana keadaan masih darurat. Pembelajaran tahun kemarin dilaksanakan dengan daring, ya. Meskipun demikian, kita jangan kecil hati, kita lawan virus, ya. Kita berusaha untuk sehat, mematuhi prokes, ya, memakai masker, cuci tangan, ya. Itu adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh warga sekolah. Mungkin pengenalan materi untuk wawasan Wiyata Mandala dari Bapak cukup untuk hari ini. Semoga materi ini menjadi bekal bagi Anda nanti, ya, untuk mengenal SMP Negeri 4 Ciamis. Ya, Bapak ucapkan sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 4 Ciamis, ya. Tetap semangat belajar, selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, selamat datang di kampus SMP Negeri 4 Ciamis yang kita cintai ini. Ibu ucapkan juga selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa kelas 7 di SMP Negeri 4 Ciamis. Pada saat ini, kalian sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana kita akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolahnya dan lingkungan belajarnya. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi seputar pendidikan jarak jauh yang kita laksanakan di masa pandemi ini. Platform yang digunakan oleh SMP Negeri 4 Ciamis di masa pandemi ini yaitu kita menggunakan WA Group atau WA pribadi, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet, dan Google Formulir. WA atau WA Group pasti kalian sudah tidak asing lagi. Sehari-hari kalian sudah menggunakan WA itu. Nanti kalian belajar bisa melalui WA Group. Oleh guru mata pelajarannya, kalian dikumpulkan dalam sebuah WA Group. Nanti instruksi-instruksi ataupun materi bisa di-sharekan melalui WA Group. Kemudian Google Classroom. Google Classroom seperti halnya ruangan kelas. Nanti tiap guru mata pelajaran membuat kelas roomnya. Bagaimana cara-cara kalian bergabung dalam sebuah classroom? Yang pertama, tentu saja kalian harus menginstal dulu aplikasi classroomnya. Kemudian kalian mengaktifkan classroom itu dengan cara menggabung
bergabung dengan kode yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Langkah-langkahnya dapat dilihat dalam video berikut. Dengan menggunakan Android kalian install melalui Play Store. Kemudian sesudah terinstall, nanti buka Classroom tersebut. Kemudian tentu saja sebelumnya guru mata pelajaran sudah men-sharekan kodenya untuk dimasukkan dalam aplikasi Classroom. Nanti kalian tinggal mengetikkan kodenya. Dan kalau sudah diketikkan kodenya, otomatis kalian sudah masuk ke Classroom mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, dengan guru mata pelajaran masing-masing, nanti aktivitas dilaksanakan dalam Classroom tersebut. Nanti ada informasinya bisa melalui WA atau Classroom. Kemudian mengirimkan tugasnya bisa juga WA ataupun Classroom. Nanti teknis selanjutnya mengenai penggunaan Classroom, kalian bisa konsultasi dengan guru mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya Google Meet. Google Meet itu untuk apa? Untuk melakukan tatap muka tetapi secara tidak langsung. Google Meet itu merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi video teleconference. Nah, di sini Ibu memperlihatkan dokumen Ibu pernah melakukan meeting dengan anak kelas untuk mengecek kehadiran mereka sebelum mereka melakukan penilaian akhir semester. Di sini tampak ada kelihatan muka-muka dari siswa. Tentu saja setelah sekian lama tidak ketemu, melalui Google Meet ini merupakan salah satu penyaluran kekangenan ibu kepada anak-anak. Tetapi ada juga anak-anak yang males menghidupkan videonya, jadi tidak kelihatan mukanya. Anak-anak mematikan videonya ada kemungkinan sinyalnya jelek atau ada kemungkinan mereka malu. Tapi nanti kalian kelas 7, kalian jangan malu-malu ya. Kalau melakukan Google Meet dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, silakan kalian buka videonya supaya guru kalian mengenal wajah kalian. Kemudian mic-nya juga bisa dimatikan atau dihidupkan. Kalau kalian ada perlu bertanya, silakan kalian hidupkan mic-nya. Tetapi kalau misalkan pembicara atau guru mapel sedang menerangkan, sebaiknya mic-nya dimatikan supaya tidak bising. Selanjutnya mengenai Google Meet, nanti kalian bisa langsung praktekkan dengan guru mata pelajaran. Langkah-langkah untuk masuk ruangan meeting hampir sama dengan tadi masuk Classroom. Tentu saja kita harus menginstal Google Meet-nya. Kemudian itu kita gabung dengan menggunakan kode. Kemudian kodenya tentu saja sudah di-sharekan di WA group. Kemudian ketikkan kode tersebut. Selanjutnya nanti kalian belum bisa langsung berada di ruangan meeting sebelum oleh yang membuat meeting itu diizinkan masuk. Jadi di sini ada kelihatan
seseorang ingin masuk ke ruangan, diizinkan, mohon diizinkan. Nah, sesudah diizinkan, nanti kalian baru bisa masuk. Silakan nanti kalian explore mengenai Google Meet. Mudah-mudahan semua aplikasi yang Ibu kenalkan bisa terlaksana dengan baik. Yang nomor 4, aplikasi nomor 4 yang biasa digunakan di SMP 4 Ciamis, yaitu mengenai Google Formulir. Untuk apa saja Google Formulir itu? Di pihak guru, Google Formulir sangat memudahkan sekali, yaitu untuk melakukan tes. Nanti tes bisa langsung kelihatan nilainya. Kemudian Google Formulir bisa juga untuk formulir pendaftaran. Nah, nanti kalau kalian misalkan ingin masuk ekstra tertentu, senior kalian pasti menyebarkan link untuk mengisi formulir pendaftaran. Atau sebaliknya, kalau nanti kalian sudah menjadi senior, untuk merekrut anggota Expo-nya, kalian menyebarkan formulir pendaftaran dalam bentuk link. Kemudian Google Formulir bisa juga digunakan untuk pengumpulan data dan pengumpulan pendapat. Nah, dalam PowerPoint ini Ibu contohkan ada link soal. Ibu mengambil link soal bekas PAT dan bentuk tampilan dari Google Formulir soal PAT. Mungkin sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Mengapa? Kalau puas kalian cukup memperhatikan video ini sudah saja. Kalau tidak puas, kalian pasti mencari sumber yang lain. Membuka video ini, memperhatikan lagi, dan mempraktekannya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, bagaimana tadi belajar, mengikuti dan mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru sebelumnya? Sekarang bersama Ibu, kita tidak akan membahas tentang materi, tapi kita akan bermain-main, menggerakkan badan sambil bernyanyi-nyanyi. Sebelumnya, perkenalan dulu ya, nama Ibu Oke Nurharini. Oke anak-anak, kita mulai untuk bermain yang pertama. Oke, yang pertama kita Ibu khususnya akan memperkenalkan dulu gerakan-gerakan yang akan dimainkan dalam permainan ini. Yang pertama, kalian nanti tangannya di depan lalu diputar-putar. Oke, dan gerakan selanjutnya tepuk tangan tapi di atas. Selanjutnya gerakan lagi tangan di depan lalu pegang bahu. Dan selanjutnya putar lagi lalu pegang lutut. Setelah lutut dipegang kalian bergoyang-goyang seperti itu. Itu adalah perkenalan dulu ya dalam gerakan-gerakannya. Kalau dipadukan dalam lagu dan juga gerakannya seperti ini jadinya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, seperti itu. Kalian sudah mengerti dan paham? Oke, sekarang kita akan bersama-sama memainkan gerak dan lagu ini. Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. Semuanya berdiri di rumahnya masing-masing. Semuanya berdiri, kita melakukan peregangan supaya badannya menjadi rileks. Oke?
Kita mulai dalam hitungan ketiga. Kita lakukan gerak dan lagu ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bagaimana? Bisa semuanya? Kita ulangi satu kali lagi ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, berarti gerak dan lagu untuk pertemuan yang ini selesai ya. Sampai jumpa di ice breaking selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswiku dan juga selamat datang kepada siswa-siswiku yang sudah diterima di SMK Negeri 4 Ciamis. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai tata krama. Oke, sebagai generasi muda sudah selayaknya kita harus berbangga hati ya, karena kita sudah dilahirkan di negara Indonesia ini. Oke, kenapa kita harus berbangga hati? Karena Indonesia ini terkenal dengan ramah tamahnya. Maka dari itu kita harus sejak dini menanamkan tata krama yang baik. Nah, baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat atau sekolah. Oke, tata krama. Tata krama itu merupakan istilah yang bersinonim dengan kata sopan, santun, dan juga peradaban. Nah, tata krama ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya tata itu adalah aturan dan juga kromo atau krama itu adalah baik ya. Di tata krama ini bisa disebutkan bahwa tata atau aturan yang dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Nah, karena kita sedang berada di lingkungan sekolah, berarti kita harus mematuhi bagaimana tata krama yang baik dan benar ketika kita sedang berada di lingkungan sekolah. Ya. Oke, sehingga erat kaitannya sekali bahwa tata krama itu dengan sebuah etika, aturan, dan juga sopan santun. Oke. Nah, adapun tujuannya dari tata krama tersebut yaitu untuk membentuk karakter atau perilaku siswa yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian juga bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan dan juga bisa menciptakan keharmonisan antar sesama warga di sekolah. Adapun tata krama di SMK Negeri 4 Ciamis ini yang harus kalian terapkan. Ya, yang pertama itu ada tata krama berpakaian. Yang kedua ada tata krama pada saat pembelajaran. Oke, Ibu akan membahas satu persatu ya. Tata krama dalam berseragam. Nah, dalam berseragam ini tentunya sudah biasa ya bahwa dalam tahap SMP ini kalian harus mempunyai seragam berwarna putih dan biru. Ya, nah seragam ini kalau untuk perempuan biasanya memakai lengan yang panjang. Ya, aturannya itu seperti itu. Kemudian memakai rok yang panjang harus berrempel ya, karena kalau tidak berrempel itu biasanya suka kelihatan bentuk tubuhnya seperti itu. Dan juga tidak boleh dilipatkan tangannya ya, tidak boleh dilipatkan, harus diluruskan seperti ini dan berkancing. Oke, untuk kerudungnya memakai kerudungnya berwarna putih ya, berwarna putih tapi tidak kerudung yang harus dilipat, kerudung yang langsung dimasukkan saja. Nah, untuk laki-lakinya biasanya memakai seragam berwarna putih tapi lengannya pendek, kemudian kakinya celananya itu memakai celana yang panjang.
Selanjutnya dengan memakai atribut yang lengkap seperti topi, kemudian dasi, kemudian sabuk, ada juga nama, kemudian ada logo SMP Negeri 4 Ciamis, dan juga memakai sepatu berwarna hitam dan juga bertali. Itu mengenai seragam. Nah, yang selanjutnya adalah tata krama pada saat pembelajaran. Nah, karena sekarang ini kita sedang mengalami pandemi ya, kita sedang menghadapi pandemi seperti ini sehingga pembelajaran diharuskan menggunakan 2 metode. Yang pertama ada pembelajaran secara daring atau online ya. Nah, pembelajaran secara online ini dilakukan sudah jelas di rumah masing-masing ya, dan guru pun sama. Nah, biasanya aturannya adalah yang pertama, siswa itu harus wajib mengikuti semua mata pelajaran ya, pembelajarannya semua harus diikuti. Kelas 7 itu ada 11 mata pelajaran dan itu semua harus diikuti oleh kalian ya, tidak boleh dipilih-pilih. Itu. Kemudian pembelajarannya bisa melalui beberapa aplikasi. Salah satunya ada WA Group, kemudian juga ada Google Meet, ada Google Classroom. Nah, itu layanan aplikasi yang biasanya sering dilaksanakan di pembelajaran SMP Negeri 4 Ciamis. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita harus absensi dulu ya, melakukan sesi absensi terhadap guru atau mata pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya pada saat pembelajaran pun aturannya adalah tugas dan ulangan harian juga harus dikerjakan ya. Nah, itu untuk penunjang kenaikan nanti penilaian ketika kalian nanti akan naik kelas 8 seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara berkomunikasi dengan guru ya. Nah, sekarang kan banyak media sosial ya. Nah, tentunya kita harus bisa membedakan cara berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru ataupun berkomunikasi dengan teman sebaya. Cara berkomunikasi dengan guru contohnya di WA. Nah, kalau cara berkomunikasinya di WA itu pertama harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Ucapkan salam, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebutkan nama dan kelas. Contoh, Keisha dari kelas 7F. Nah, seperti itu. Kemudian sebutkan tujuannya apa, pertanyaannya. Lalu setelah itu kalian yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Nah, itulah bentuk tata krama yang harus ditanamkan sejak ini ya. Yang selanjutnya pembelajaran bisa dilakukan dengan cara Google Meet. Nah, di dalam Google Meet ini juga ada aturannya atau tata kramanya. Yang pertama, ketika guru memberikan sebuah link untuk masuk ke dalam Google Meet, kalian harus segera masuk ya. Setelah itu harus on kamera atau menyalakan kamera terus selama pembelajaran berlangsung. Nah, pada saat guru sedang menerangkan, kalian harus silent, suara ini harus di-mute dulu. Nah, ketika guru sudah menerangkan, kalaupun ada pertanyaan, boleh silakan diajukan pertanyaan. Atau kalau guru sedang bertanya, boleh silakan kalian bertanya dengan menyalakan audionya atau suaranya. Nah, kemudian yang tak pentingnya, sebelum pembelajaran itu selesai, kalian tidak boleh meninggalkan ruangan Google Meet tersebut sebelum gurunya mengizinkan. Nah, seperti itu. Itulah salah satu tata krama. Itu beberapa tata krama yang harus kalian lakukan, yang harus kalian terapkan ketika kalian sedang belajar daring atau online. Ya. Yang selanjutnya adalah tata krama pada saat tatap muka. Apa saja sih Bu? Ya, lumayan banyak ya. Kalau tatap muka kan kita harus saling bertemu ya. Jadi yang paling penting adalah saat ini ketika kita keluar rumah, jelas harus prokesnya itu, protokol kesehatan ya harus ketat sekali ya. Jadi aturannya yaitu tata kramanya pada saat tatap muka, prokesnya harus tetap dijaga. Satu, memakai masker ya, maskernya juga harus masker yang medis. Yang kedua, harus selalu mencuci tangan. Yang ketiga, membawa hand sanitizer. Kemudian yang keempat, membawa sapu tangan masing-masing dari rumah. Yang kelima, membawa bekal dari rumah untuk nanti makan ketika istirahat. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, membawa alat tulis ya, membawa alat tulis masing-masing, tidak boleh saling pinjam.
Oke, kemudian harus menjaga jarak dan juga tidak berkerumun. Itu protokol kesehatan yang wajib sekali saat ini kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah ya. Oke, yang selanjutnya ada tata krama dalam bersikap. Nah, di SMP Negeri Ciamis ini tata kramanya selalu kita serapkan 5S. Apa itu 5S? 1. Salam. 2. Senyum. 3. Sopan, santun, dan juga sapa ya. Nah, 5S ini harus kita selalu terapkan. Itu semua diterapkan dalam beberapa hal ya, termasuk kepada guru-guru semua ya. Tapi tidak dalam guru yang sedang mengajar saja ya. Semua guru harus kita terapkan. Lalu Bu, bagaimana